Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang Just in Time. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai moderator Khaira Nabila dan bersama 3 rekan saya, Indri Friska, Torik Ramadan, dan Yolan Tria Permata Indah. Baiklah, pada materi ini kami akan membahas yang pertama, konsep dasar Just in Time. Yang kedua, perbedaan Just in Time dengan sistem tradisional. Yang ketiga, backflush costing atau konsep backflush costing. Yang keempat, hubungan Just in Time dengan backflush costing. Dan selanjutnya, analogi dasar dari akuntansi keuangan. Baiklah, untuk materi pertama, konsep dasar Just in Time. Konsep dasar Just in Time, sebelumnya teman-teman kita belajar tentang apa itu Just in Time. Just in Time atau sistem produksi tepat waktu adalah sistem produksi atau sistem manajemen pabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang konsep dasar Just in Time. Konsep dasar Just in Time adalah sistem produksi Toyota, yaitu suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan, dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Dapat kita lihat 4 konsep dasar Just in Time, yaitu 1. Produksi Just in Time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. 2. Autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. 3. Tenaga kerja fleksibel, maksudnya mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. 4. Berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Just in Time. Dapat kita lihat kelebihannya yaitu 1. Proses penerapan Just in Time yang dinamis. 2. Memungkinkan pengurangan lead time secara terus-menerus. 3. Memungkinkan evaluasi terhadap pemasok. 4. Memungkinkan penghematan jumlah tenaga kerja. 5. Mampu menghilangkan aktivitas yang tidak perlu atau no added value. 6. Meminimalkan inventory. Selanjutnya dapat kita lihat kekurangan dari Just in Time, yaitu perlu adanya kesamaan persepsi dan kesepakatan atau kontrak yang dibuat yang menyatakan bahwa produksi yang akan dijalankan menggunakan sistem Just in Time. 2. Sistem produksi Just in Time menuntut para pekerja untuk bekerja lebih giat agar target tercapai. 3. Untuk mempercepat proses produksi, perusahaan membutuhkan pemasok yang tidak hanya mampu memasok bahan baku yang berkualitas, namun lokasinya dekat dengan pabrik, sehingga keterlambatan pengiriman bahan baku dapat dihindari. Yang kedua, perbedaan Just in Time dengan sistem tradisional. Dapat kita lihat perbedaan yang mendasar antara sistem tradisional dan Just in Time terletak pada pendekatan yang dilakukan pada tahap menengah dalam produksi. Sistem tradisional dirancang untuk meminimalkan biaya produksi pada komponen tertentu. Sistem Just in Time mengatur proses produksi untuk merespons secara langsung tuntutan dari tahap produksi selanjutnya.
Perbedaan ini bisa disebut sebagai perbedaan antara cost push dan demand pull. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu konsep dasar backflash costing. Backflash costing atau backflash accounting merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Karakteristik dari backflash costing itu sendiri yang pertama yaitu dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just in time. Yang kedua, perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan yaitu raw and in process. Yang ketiga, perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Yang keempat yaitu beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksi selesai. Selanjutnya, biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Dan selanjutnya, estimasi biaya material dan konversi serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Untuk poin yang keempat, hubungan just in time dengan backflash costing. Hubungan just in time dengan backflash costing. Hubungan penting dengan kecepatan. Jika tingkat output tetap sementara, jumlah unit dalam produksi diturunkan, maka kecepatan sistem telah digandakan. Kecepatan berhubungan terbalik dengan throughput time. Peningkatan kecepatan akan mengurangi waktu memenuhi pesanan produksi, bahkan mungkin dicapai zero inventory untuk barang jadi karena semua pengiriman dibuat sesuai pesanan. Total siklus berarti mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Mengurangi waktu total siklus berarti mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Untuk bagian yang kelima, analogi dasar dari akuntansi keuangan. Analogi dasar akuntansi keuangan. Dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Contoh dari analogi akuntansi keuangan. Lentera Company memproduksi peralatan elektronik yang menggunakan bahan baku dan komponen yang dibelinya. Saldo akun persediaan pada tanggal 1 Januari yaitu RIP $21.000, barang jadi $170.000, perlengkapan $20.000. Saldo RIP terdiri atas biaya bahan baku sebesar $20.100 yang sebagian besar masih belum diproses, ditambah estimasi biaya konversi sebesar $900 yang dibebankan ke dalam pekerjaan yang baru diproses sebagian. Saldo persediaan barang jadi terdiri atas biaya bahan baku sebesar $84.000 dan estimasi biaya konversi sebesar $86.000. Saldo akun persediaan pada tanggal 31 Januari RIP $23.000, barang jadi $174.000, perlengkapan $5.000. Saldo RIP terdiri atas biaya bahan baku sebesar $21.600 dan sebagian besar masih belum diproses, ditambah estimasi biaya konversi berdasarkan $1.400 yang dibebankan ke pekerjaan yang baru diproses sebagian. Saldo persediaan barang jadi terdiri atas biaya bahan baku sebesar $85.800 dan estimasi biaya konversi sebesar $88.200. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Jika ada yang teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan melalui diskusi di e-learning atau melalui grup WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.